Orang ini haus validasi. Amarah musisi Ahmad Dhani belum reda. Hingga kemarin, ia kembali menumpahkan rasa kecewanya di depan juru warta ihwal sikap mantan istrinya Maya Estianty yang dituding terlalu banyak drama dengan mengumbar aib masa lalu di momen sakral pernikahan putranya Jalaluddin El Rumi. Dengan berapi-api, Dhani kembali menunjukkan bukti ihwal dugaan cinta terlarang mantan istrinya dengan salah satu bos pemilik televisi hingga membuatnya menjatuhkan talak 3. Ya nggak usah diduga, ya cek aja di mana ya Maya Estianty blacklist di TV swasta tersebut dari tahun 2007 sampai sekarang. Karena istrinya daripada pemilik TV tersebut udah tahu. Istrinya pemilik TV swasta tersebut pasti menganggap Maya pelakor pasti, ya kan? Tak cukup hanya bukti perselingkuhan mantan istrinya saja, Dhani juga membongkar status hak asuh anak hingga tudingan KDRT sebagai laporan palsu yang dilayangkan Maya di tahun 2007 silam. Jadi banyak konten-konten yang dibuat itu untuk menyudutkan saya. Misalnya Maya loncat pagar, diambil sudutnya di mana Maya loncat pagar seolah-olah tidak boleh masuk ke rumah. Tiup lilin ulang tahun Al, itu semua konten waktu disiramannya Al, kan nggak ada TV tuh. Gak nangis dia. Waktu siramannya L, kamera banyak nangis, nungkit masa lalu. Orang ini haus validasi. Gara-gara pengakuannya yang bikin geger jagat maya, akun Instagram milik Dhani sendiri sempat menghilang. Belakangan terkuak fakta jika pihak Instagram telah men-take down akun milik Dhani. Namun setelah diusut ke Bareskrim Polri, Dhani menduga ada pihak yang punya pengaruh besar yang meminta akunnya di take down. Lantas benarkah pihak orang punya pengaruh itu menyasar nama bos TV yang ditudingnya telah bermain api dengan mantan istrinya atau menyasar pihak Komdigi? Kalau saya mencurigai mereka ini pembunuh bayaran, dikarenakan kok pas banget situasinya gitu kan. Kita sudah mengetahui identitas pelaku, ini adalah residivis. Saya sudah menunjuk Mas Alvin sebagai pengacara untuk melaporkan hal ini pada polisi supaya bisa dilakukan tindakan hukum. Kita akan laporkan ini besok karena sudah ada masyarakat yang dirugikan. Nah, itu tentu akan kita selesaikan secara hukum. Luapan kecewa Dhani seolah sudah diubun-ubun. Saking jengkelnya pada sikap sang mantan istri, Dhani mewanti-wanti jika di pernikahan putra ketiganya Abdul Qodir Jailani, ia kapok berada satu momen bersama Maya. Apalagi keluarganya sudah kecewa berat, tak ingin kembali melihat wajah Maya. Lantas benarkah di pernikahan Dul dan Tisa Biani nanti, Ahmad Dhani hanya akan hadir di KUA dan ngunduh mantu tanpa ada Maya Estianty? Yang pasti nggak mungkin ada kedua orang tua yang nanti dulu kasihan dulu imbasnya. Tepatnya keluarga saya tidak mau bertemu dengan Maya Estianty lagi. Ibu saya sangat tersinggung, Maya tidak pernah menyapa ibu saya, makanya kenapa kita semua tidak datang ke Bali. No comment ya, nggak usah mancing. Ocehan Dhani tak serta-merta membuat dirinya steril dari hujatan warganet, bahkan menyasar putrinya S yang ikut jadi korban hujatan warganet akibat memanasnya perseteruan ayah dan mantan istrinya. Netizen itu kan macam-macam ya, ada yang punya adab, ada yang nggak punya adab. Ya. Netizen kan cuma asap, apinya dari Maya Estianty lah. Ya, ketika Dhani berapi-api meluapkan amarahnya dengan menunjukkan sejumlah bukti terkait aib masa lalu mantan istrinya. Sebaliknya, Maya Estianty justru tampak tenang dan lebih banyak mengumbar bahagia usai merayakan acara puncak pesta putra keduanya di Bali. Ia bahkan memuji suaminya Irwan Musri setinggi langit sebagai suami yang berlimpah rezeki dan mampu membahagiakan istrinya. Ya senang karena tahun ini kayak diberkahi, udah lega lah, udah pecah. Tinggal satu lagi yang belum, yaitu Alisa ngelahirin. Maya bukan hanya memajang pose-pose bahagia di Bali,
tapi juga tengah fokus menunggu kelahiran cucu pertamanya dari janin menantunya Alisa Dagise. Apalagi kabarnya istri Al-Ghazali yang ngotot ingin melahirkan secara normal ini diprediksi akan melahirkan 1 atau 2 hari ke depan. Lantas benarkah jelang menjadi ayah, Al tetap meminta wejangan dari kedua orang tuanya yang tengah berseteru? Apa saja nasihat Maya dan Dani untuk putranya? Emang senang, dia benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi ayah. Pesan saya itu nggak pernah ngasih nasihat sama anak-anak saya. Anak-anak saya itu melihat mereka hidup di rumah saya, ya cara saya jadi orang tua itu menjadikannya adalah uswatun hasanah. Saksinya, ya seorang mu'alaf tidak pernah menjalankan ibadah hanya untuk konten. Meski sudah masuk ranah hukum, konflik antara Samira Farahnas alias Doktif dan Richard Lee alias DRL malah melebar. Tak cukup menyerang bisnis skincare dan pendidikan Richard Lee, belakangan Doktif juga mempermasalahkan keyakinan seterunya itu sehingga berujung dicabutnya sertifikat mu'alaf Richard Lee oleh pengurus mu'alaf Center Indonesia Hani Kristanto. Beragam spekulasi mengenai alasan dicabutnya sertifikat mu'alaf Richard Lee sontak bermunculan. Ada yang mengaitkan dengan kasus hukum yang sedang ia hadapi, ada juga yang menyebut suami Reni Effendi itu tidak konsisten dengan pilihannya. Mulai saya cabut sertifikat itu kan 2 Mei ya, 2 Mei 2026. Nah, kenapa coba dilihat sejarah sebelumnya bahwa si pengacaranya Richard Lee itu awalnya bilang ini masih mu'alaf, syahadatnya 5 Ramadan 2025 atau 5 Maret 2025 loh. Ini sertifikat saya akan dibikin konstruksi hukum. Kalau ini dibuat konstruksi hukum, berarti saya akan menjadi saksi dan di BAP karena sertifikat itu yang mengeluarkan saya, Yayasan Ikhlas Indonesia. Dr. Richard menghargai keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Ko Hani. Klien kami merasa tidak pernah mengajukan atau meminta sertifikat itu. Justru Ko Hani yang secara inisiatif memberikan sertifikat itu. Kan saya lihat videonya. Yang pertama tuh nggak berantem sama Doktif. Yang kedua berantem, saya laporkan kamu ke polisi. Pak, ini apaan nih? Itu urusan Kohani dengan mu'alaf centernya. Yang jelas sampai detik ini 2-3 minggu yang lalu baru masuk ke Polda. Masih beliau bicara tentang agama, masih beliau merasa tentang kesedihannya, tentang ujian-ujian ini. Kenapa banyak orang Islam menyerang saya? Jadi mestinya lah kita sebagai saudara Muslim ya bergembira melihat ada orang yang memeluk Islam ya. Bukan terus-terus kita menyelidiki, mencari-cari aibnya dia, kekurangannya dia. Hani Kristianto menyayangkan sikap Richard Lee yang belum melakukan pergantian identitas kependudukan meski sudah setahun menjadi muslim dan telah diberikan sertifikat mu'alaf. Dari celah itu, Doktif memanfaatkan untuk menyerang Richard Lee. Masyarakat sudah lupa, apalagi dengan mu'alaf. Seolah-olah mu'alaf baik, lupa masyarakat Indonesia. Kami sudah mempersiapkan langkah hukum untuk tuduhan dia soal mu'alaf Dr. Richard. Keyakinan itu adalah wilayah privasi. Selama yang Doktif sampaikan adalah kebenaran, tidak sedikit pun Doktif akan mundur. Apalagi melawan manusia seperti itu. Kamu yang memfitnah Doktif, kamu yang mencemarkan nama baik Doktif, pertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ketika saya cabut, saya memastikan kalau ini ada keributan, saya jangan dilibatkan dengan pengacara, dengan yang lain. Alah, sertifikat itu kan cuma selembar kertas. Coba bawa ke kelurahan, rubah KTP, pasti masih bisa. Nggak mungkin kelurahan nolak. Dari koar-koarnya mengusik mu'alaf Richard Lee, kini Doktif malah panik sendiri ketika sertifikat mu'alaf seterunya itu sudah dicabut. Doktif tidak menyangka masalah mu'alaf Richard Lee yang awalnya dia dengungkan malah menjadi viral dan berimbas pada proses dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Richard Lee. Tentang pencabutan sertifikat mu'alaf yang menurut Doktif bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan atau dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan adalah pasal TPPU yang harus dikawal. Kerugian yang harus dikembalikan ke masyarakat. DRL tidak mau mengembalikan kerugian masyarakat, maka seharusnya disita. Dugaannya Doktif ini merupakan pengalian isu dari dugaan pasal 55 dan TPPU yang ingin dihindarkan dari tersangka DRL. DRL ini berusaha menutupi dengan isu pencabutan sertifikat untuk menyelamatkan aset-asetnya, istri dan anak-anaknya.
Di saat keputusan mualafnya tengah dipermasalahkan, beredar kabar pihak Richard Lee sedang mengajukan penangguhan penahanan. Kabarnya langkah itu dilakukan untuk mengulur waktu agar penahanannya tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Saya sampaikan sampai saat ini tersangka DRL masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Tidak ada penangguhan penahanan terhadap tersangka DRL. Kenapa diperpanjang? Karena selama proses pelengkapan berkas perkara tanggal 31 Maret penyidik mengirimkan berkas perkara pertama ke Kejati Banten. Tanggal 23 April berkas sudah dikirimkan kembali oleh penyidik ke Kejati Banten. Kita tunggu bersama-sama bagaimana perkembangannya, semoga segera selesai lekas penyidikannya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.